Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Hendra Raska, dan di edisi kali ini gua mau ngajak ngobrol ya ownernya langsung dari Bakso SS. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, diem aja. Assalamualaikum ya. Nah teman-teman, langsung aja kita tanya sama Bapak Harun, juga ada istrinya ya. Yes. Pak Harun, gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat Om. Sehat ya. Bu, gimana kabarnya Bu? Sehat ya. Ini Pak Harun, langsung aja ya. Oke. Saya mau tanya, kenapa sih namanya Bakso SS ya? Kalau kemarin kan saya tanya karena sahabat. Oke. Pak Harun ini senang bergaul, senang Ya, bersahabat. betul. Kalau versi Pak Harun gimana nih? Oke. SS ya. Ya. SS memang kepanjangan dari sahabat sehati ya. Sehati, artinya sahabat yang memang ya sehati lah. Sehati ya. Sehati. Benar-benar. Jadi gini, ini tercetus sebetulnya masalah penamaan ini nggak ketemu asal gitu aja, sehati, sahabat sehati, tapi lama juga mikirnya. Oh, lama juga. Lama juga mikirnya. Nunggu wangsit dulu nggak Pak Harun? Enggak. Enggak ya? Masih enggak. Cuman Mikir artinya panjang ini lah. nama ini kan nggak bisa ya. Nama ini ada double ya. Ada dua nama misalkan. Ada dua nama. Jadi saya cari itu di mesin pencarian Google, terus sama mesin pencarian di HKI. Hak Cipta, iya, Hak Cipta nama itu. Pas saya cari itu beberapa nama muncul, sudah ada muncul. Misalkan Seperti sahabat sejati. Sahabat sejati sudah ada. Sahabat sejati sudah ada yang punya, dan kelasnya pun sama. Bakso juga? Bukan bakso. Ini kan kalau di Haki itu ada namanya beberapa kelas. Ada misalkan yang kita pakai ini, saya pakai ini kelas 43. Itu kelas 43 itu adalah usaha restoran, rumah makan, kafe, seperti itu. UMKM termasuk ya? UMKM termasuk. Jadi di kelas-kelaskan. Jadi saya ambil kelas 43, dan kebetulan kelas 43 itu di sahabat sejati, bukan bakso ya. Sahabat sejati itu udah ada yang punya. Gitu Om. Jadi kayak gitu Akhirnya ya, ceritanya. cari lagi, coba kita sahabat sehati. Pokoknya memang awalnya sih carinya sahabat-sahabat. Sahabat sehati, sahabat sejati, harus sejati, terus terus lah gimana kalau kita rubah J-nya jadi H. Sejati jadi sehati. Iya, begitu. Jadi namanya itu udah hak paten ya? Sudah saya patenkan. Milik Pak Harun ya? Iya, sudah milik atas nama ini Istri saya. Nama istri. Iya. Oh, gitu. Jadi di balik cerita itu ada cerita nggak kenapa jadi Bakso SS gitu kan? Jadi kembali ke situ ya ceritanya ya? Kembali ke situ. Jadi awalnya nama sahabat itu kita Sahabat tambahkan itu, ya. Kalau sahabat doang, bahasa sahabat pastinya kurang pas gitu ya, kurang pas. Makanya tercetuslah untuk nambah nama lagi, satu kata lagi, yaitu Jadi Bakso sehati. Ya. Terus nih, saya bertanya lagi Pak Harun nih. Yang bikin bakso siapa nih Pak Harun? Nah, gini. Kan waktu review kemarin itu saya pernah bilang ya. Ya. Awalnya tuh saya hobi bakso. Hobi Hobi banget. Saya sama istri ini hobi bakso. Cuma belakangan ada isu-isu yang miring soal bakso ya. Produksi bakso itu yang tahun berapa tuh mulai rame itu. Nah, 2000-an. kami berdua tuh stop tuh makan bakso jajanan. Kita buat sendiri yuk gitu, biar lebih terjamin pasti ya, komposisinya apa gitu kan pasti. Kita lihat dah beberapa artikel atau YouTube mengenai ceklah di media gitu untuk cara pembuatan bakso gitu. Akhirnya? Nah, kita coba beberapa kali sih, rasanya ya kurang pas. Biar seperti banyak dijual di di tukang-tukang bakso gitu ya. Beda, ini kok rasanya beda ya, mungkin karena buatan sendiri gitu. Tapi belakangan coba kita rubah lagi kadar ininya, misalnya kayak bawangnya kita tambah, racikannya kita tambah, kita rubah-rubah, tambah mungkin bawang putihnya kurang, atau mungkin kurang bumbu penyedapnya gitu kan. Ketemulah tuh mulai rasa yang lebih baik. Mulai kita nikmati. Terus mulai viralnya kita bisa bikin bakso itu awalnya temen sih. Kita undang temen, ajak nyobain lah nih bakso kita gitu kan. Oh enak nih, beli di mana gitu awalnya. Kita nggak bilang kalau itu bakso kita buat sendiri gitu. Enggak, gue buat sendiri gitu. Nih istri gue yang buat gitu. Oh enak nih, lu boleh nih untuk di komersil gitu, udah enak nih katanya gitu. Nah dari situ mungkin mulut ke mulut ya, nyampe lah itu ke
ke beberapa apa ya teman-teman lain, terus juga ada kayak apa ya yayasan gitu, yayasan yang memang lagi waktu itu lagi butuhin ada event gitu, dia butuh satu yang ini kan maksudnya makan makanan nih, satu makanan belum ada nih, bakso gitu kan. Nah ditawarin lah istri saya nih mulailah dari situ bikin lah ya untuk bakso, bikin ya. Stand bakso gitu. Oh sempat stand? Iya bikin stand bakso. Waktu itu ada event satu yayasan, saya nggak perlu sebut nama yayasannya ya. Itu dia ngadakan event untuk makan makanan gitu ya, apa namanya, sebutnya apa ya Bun? Waktu itu iya kayak seminar gitu, terus ada ayo UMKM apa yang bisa dimunculkan di sini gitu kan. Makan makanan lain banyak udah. Nah bakso belum ada nih. Belum ada. Ditawarin istri saya untuk bakso. Mulai dari situ tambah viral tuh, tambah terkenal. Enak nih baksonya, enak. Jadi awalnya karena memang coba-coba bikin, terus ngajak temen buat nyobain. Betul. Enak lah rasanya. Yes. Dikasih masukan sama temen buat udahlah di ini aja, jualan aja kayak gitu Pak. Iya. Jadi awal-awalnya, tapi ada niat buat jualan waktu itu? Belum ada. Cuman pas ada event-event itu aja sih yang ada event-event itu aja ya. Jadi belakangan ya beberapa tawaran ada. Misalkan orang hajatan ya, bikin dong ini bakso, pesen bakso bisa nggak? Coba kayaknya nggak kepegang. Nggak kepegang nggak lah. Sibuk sama udah kerjaan yang lain ya. Ada kerjaan lain gitu nggak kepegang. Terus kenapa bisa jadi sebesar ini lah gitu bakso SS gitu? Oke. Gimana tuh ceritanya Pak Arun? Cukup panjang ya. Panjang. Ini kan kita tahu lah kemarin kita dari 2019, 2020, 2 tahun lebih ya kita. Corona ya. Oh semua dampak juga. Semua kena dampak. Nah kebetulan saya usaha itu di proyek-proyek lah. Ya artinya di proyek-proyek itu macet, berdampak sekali. Pas Corona betul. Nah tercetuslah di situ pemikiran apa ya? Saya ketemu gini. Awalnya saya ketemu orang yang bilang gini, makanya lu tuh pengusaha, bahasanya gitu ya. Lu tuh pengusaha harus punya income, jangan cuma income bulanan, tahunan. Lu harus punya income harian katanya. Jadi pada saat income bulanan lu, tahunan lu macet, lu ada harian. Oh bener juga ya. Nah, gue kan selama ini dapetnya income-nya kadang bulanan, kadang tahunan, tergantung proyek kan gitu. Tapi memang sekali dapet ya lumayan. Tapi ya pada saat kunci kayak gini 2 tahun, terasa argo jalan, ya kan? Iya. Masukan nggak ada. Berkurang jauh. Nah gitu. Akhirnya gue mikir nih, gue jadi jualan aja gitu. Kok kayaknya yang nggak kena dampak corona ini kayak tukang nasi goreng ya. Nasi goreng, tukang makanan goreng-gorengan gitulah, yang warung-warung kaki lima itu, mereka kayaknya malah enjoy aja ya, kayak gak kena dampak gitu. Kita nih kerasa banget tuh kena dampaknya. Gitu. Akhirnya kebetulan saya depan rumah ini kan ada halaman cukup luas 100 meter lebih ya. Kenapa nggak dibuat jualan di sini aja ya? Dimanfaatin buat jualan gitu. Dulu ceritanya gimana tuh? Ada obrolan kah sama istri? Bun, ayo dong kita jualan aja. Apa ada seperti itu atau gimana? Siapa sih yang paling semangat nih buat ngajakin jualan gitu? Iya. Apa nih Bu nih? Ya mungkin saya masih ingat kali. Iya, apa tuh Pak? Ya awalnya ya karena sulitnya ekonomi lah. Betul. Pastinya. Nah terus tercetuslah untuk ide jualan kelontong, jualan kaki lima lah, kacanya kayak nasi goreng atau lain. Itu awal nasi goreng sih, ada datang saya karena saya bisa nasi goreng. Saya suka bikin nasi goreng gitu kan. Makanya bikin nasi goreng aja nih, kayaknya nasi goreng nih bisa jual. Nyambung lah nih, nasi goreng berubah nih mindset saya nih dari ke nasi goreng. Kenapa nggak manfaatin saya nih kaliannya? Bikin bakso. Kan baksonya enak nih, orang juga udah pada tahu gitu, udah pada tahu bakso dia enak. Kenapa nggak bikin bakso? Awalnya sih simpel gitu, karena pembiayaan juga agak berat. Saya mau buat ya kecil aja di depan gitu ya, di depan kayak warung gerobak gitu kan, gerobak bakso gitu. Tapi kayaknya turun banget ya. Dari main project ke main jualan bakso gini. Cuma kepikiran begitu juga. Ayo gengsi masih ada itu muncul. Manusiawi ya. Manusiawi. Nah, sampai di situ ini rumah kita rubah aja gitu. Depannya kita rubah, kita buat konsep bakso yang berbeda.
Jadi jualan bakso itu bukan, selama ini kan bakso itu dominan dengan bakso dorong gerobak ya. Gerobak. Selalu ada maskotnya gerobak gitu. Ini saya rubah gimana kalau orang makan bakso tempatnya nyaman, terasa di kafe dan tidak ada kesan buru-buru gitu kan. Benar. Jadi kita buat suasananya sejuk biar orang nggak buru-buru, bisa foto-foto gitu. Jadi mulailah dari situ ya. Jadi ada betul. niat bikin untuk jualan bakso. Iya. Tapi nggak nyampe situ juga sih. Kebentur lagi Banyak dengan lah, pembiayaan sih, pembiayaan juga. Benar. Wah ini kayaknya hitung-hitung nggak cukup nih. 100 juta nggak cukup nih Tapi bikin gitu. tempat seperti ini juga melalui proses juga kan? Pasti. Nggak langsung 1 bulan langsung jadi. Iya, enggak. Lama proses. Nah itu yang tadi saya bilang masalah pembiayaan. Akhirnya saya manfaatkan anggota saya kan proyek lagi kosong, jadi saya manfaatkan. Kebetulan saya ada beberapa anggota yang punya keahlian ngelas, bikin konstruksi gitu. Ya udah saya bangun lah ini, saya buat. Gitu. Jadi artinya menekan biaya. Termasuk kursi-kursi itu saya buat sendiri. Ini kursi-kursi bikin sendiri. Saya buat sendiri. Karena ya itu kembali lagi kita nekan gimana mengurangi ke pengeluaran ya. Saya efektif mungkin tapi kita punya hasil yang bagus gitu. Kalau kita beli semua kan mungkin nilainya lebih besar lagi nih. Gitu akhirnya saya manfaatkan anggota yang memang lagi kosong kerjaan. Suruh bikin lah. Kita bikin lah. Manfaatin suruh. Lu bikin ini aja deh, bikin bangku ya, gitu ya. Seperti itu. Kosong kan proyek ya udah bikin bangku aja, bikin meja aja seperti itu. Berarti dari segitu panjang ceritanya mulai dah nih bikin bakso SS ya. Betul. Ada cerita lain di balik itu? Ada sukanya, sedihnya atau gimana tuh? Sebelum terjadinya bakso SS nih. Ya sedihnya. Ya karena itu mungkin karena itu ya. Karena kita bingung di pemasukan itu ya. Pemasukan terus ya. kita punya ide pun kebentur dengan pembiayaan ya kan. Ya sempat pusing lah, pikiran blank apa nih yang harus kita lakukan gitu kan, supaya keinginan kita tercapai gitu. Nah alhamdulillah sih saya punya istri support banget, semangatin saya dan selalu ayah bisa lah, ayah selalu bisa ngadepin masalah gitu kan. Ayah nih kita nih udah bukannya baru turun naik gitu ya dalam bisnis gitu, dalam keluarga ya kadang naik kadang turun gitu. Jadi dia semangatin saya. Ayo kita mulai gitu dengan yang ada dulu gitu. Tapi kembali lagi saya memang orangnya nggak pernah ada rasa puas. Rasanya dari niatan awal saya harus punya konsep kayak begini harus jadi gitu. Harus jadi. Jadi ya gitulah usaha sana sini sampai jadi seperti ini. Sampai jadi seperti ini bakso SS. Ada lagi? Paling itu aja cerita tentang perjalanan sehingga jadi terbentuknya jadinya bakso SS ya Pak Harun ya. Iya. Tadi kan bicara masalah bikin bakso nih Pak Harun. Itu semuanya istri yang handle. Semuanya istri. Semua istri yang handle. Ada kalau itu rahasia dapur lah ya. Rahasia dapur ya. Tapi secara semua itu apa sih kelebihannya dari bakso SS ini? Oke, jadi gini. Bakso itu kan bahan utamanya daging. Daging. Kunci sebetulnya di daging. Kunci utama daging. Jadi kalau kita gunakan daging itu gunakanlah daging yang paling baik. Artinya memang kualitas. Kalau ada orang kadang pedagang itu bilang mau kualitas apa gitu kan? Ada kualitas semur, ada kualitas rendang gitu kan. Artinya daging itu banyak pilihan lah gitu kan. Nah, saya sempat tanya-tanya sih, kalau kita lihatin orang, ya maaf saya bukannya ini orang yang lain ya, ya bikin bakso itu, seperti itu ya kita ikutin, rasanya nggak dapat gitu, nggak dapat di saya nggak dapat, entah apa tambahan mereka itu saya nggak tahu, cuman saya taunya, ternyata dagingnya yang harus utama, jadi perbandingan daging dengan sagunya itu yang harus tepat. Gitu. Jadi artinya lebih banyak daging daripada sagu. Nah, berarti kan kalau lebih banyak daging, untuk kisaran harga bagaimana Pak Harun? Oke, kisaran harga memang. Secara kan lebih banyak kan daging, istilah kan lebih besar. Ya, artinya gini. Daging ya. Saya kan ya biasalah saya usaha dagang itu selalu kita hitung-hitung ya. Hitung-hitung nanti margin kita berapa sih? Cost kita berapa, modal kita berapa gitu kan, itu dipotong dengan operasional dan lain-lain gitu. Ketemu sih, memang tipis sekali. Kalau jadi gini, saya berapa nyoba nih kalau kita pakai ini,
oh besar juga, tapi Oh. rasanya nggak enak. Coba kita pakai ini, tingkatkan lagi ini, oh sedang nih, biasa aja. Oh kalau kita pakai yang kualitas unggul, kita akan dapat hasil yang luar biasa. Nah itu. Jadi sampai saat ini makanya saya tulis di buku menu itu 100% daging sapi asli ya, dan 100% daging sapi murni gitu. Artinya apa? Saya pakai daging sapi yang kualitas bagus gitu, dan tidak ada campuran lain-lainnya. Tidak ada campuran ayam atau tidak ada campuran bahan-bahan lain Ini lah. murni daging sama Murni daging. sagu itu ya? Ya sedikit rahasia ya. Untuk pengenyalnya juga saya bukan pakai pengenyal yang ya maaf, Oh. mungkin ya saya pakai telur. Pakai telur ya? Pakai telur ya. Jadi benar-benar memang ya alami ya? Ya, Harus. karena saya dan keluarga juga nikmati. Saya kan Bener-bener. saya nggak mau nanti anak saya atau istri Betul. saya sendiri jadi masalah nggak makan bakso. Benar-benar. Saya makan bareng-bareng sama tamu kadang, ayo makan sama makan. Jadi nunjukin bahwa saya makan gitu. Jadi Betul. produk saya ikut makan. Sesuai dengan nama 100% daging ya kan? Iya. Olahannya itu ya. Betul betul. Nah, gitu teman-teman. Jadi bakso SS ini memang 100% dari olahan campuran daging ya Pak Harun ya? Iya. Dagingnya daging sapi pilihan. Daging sapi. Ada Pilihan beberapa ya? daging sih kayak gini. Kita pernah coba daging kerbau, rasanya beda. Rasanya Jadi beda. dari jenis dagingnya aja udah beda rasa. Apalagi untuk campur ayam itu ada di tenggorokan nanti ada rasa-rasa. Kalau pecinta bakso pasti bisa Bisa tahu lah, rasa. bisa lah. Dari Bisa. rasa juga udah ketahuan Pak Harun. Betul rasa banget. Udah ketahuan pasti. Nah, jadi cerita baksonya itu seperti itu ya Pak Harun ya. Ini kalau kita lihat kapasitas tempat nih ya, seandainya nanti ada teman-teman yang mau booking, mau ada acara arisan, acara ulang tahun atau acara yang lain, itu seperti apa Pak Harun? Oke, untuk tempat ya boleh banget kalau ada yang Boleh mau banget ya, booking, Pak Harun ya? silakan dengan senang hati. Nanti bisa hubungin Hubungin ya? nomor handphone saya ya, atau mungkin ya pasti booking dulu, jangan langsung Iya. besok gitu, mungkin 1 minggu. Minimal dia sebelumnya. survei dulu, Survei dulu ya, survei dulu, kita atau ngobrol dulu. WA dulu deh ke Pak Harun ya. Betul seperti itu. Untuk kapasitas sih saya pastikan di atas 50 orang Di masih atas bisa. 50 orang. Masih bisa. Karena ini memang saya kasih spare masih kosong, agak longgar ya, Agak kenapa? lumayan ya. Agak lumayan kosong kenapa? Supaya orang lebih nyaman. Tapi nanti kalau ada event tertentu, misalkan lagi acara-acaranya memang butuh orang banyak, kita bisa pasang kursi bangku lagi Iya, untuk memaksimalkan. tambahan gitu ya. Gitu ya. Jadi bisa nanti kalian bisa booking, nanti nomornya ada di bawah sini ya. Oke. Hubungi aja langsung sama itu nomor Pak Harun kan? Ya, nomor saya. Langsung ke Pak Harun untuk booking tempat ya, mau ada acara sesuatu atau gimana. Kalau bisa survei dulu, terus sambil cobain baksonya. Gitu Pak Harun ya? Iya, betul. Nah, ini untuk fasilitasnya apa aja Pak Harun nih? Yang Oke. kita tahu kan udah kita kasih tahu kan dari tempat Iya. musolahnya. Musola pasti ya. Ada toiletnya, ada Kita tempat bahas. parkirnya. Yang lainnya seperti apa Pak Harun? Saya ada tambahan karena apa ya? Karena konsep ini seperti kafe ya. Kafe. Bakso kafe lah saya nggak kafe bakso ya. Boleh Bakso dibalik-balik tapi- ke terserah lah. iya, iya. Kafe bakso atau bakso kafe. Nah, Jadi beberapa customer nih minta tolong dong adain karaoke gitu. Nah. Itu. fasilitas lain seperti karaoke. Karaoke. Itu karaoke itu dari pagi ada waktunya nggak Pak Harun? Ada jam-jam? Oh enggak ada waktu. Nggak ada Nggak ada waktunya? waktu. Tapi memang sih ya mungkin kawan-kawan mohon pengertiannya aja sih. Oh iya. Saya cuma apa ya? Enggak ngelarang enggak, silakan. Iya, cuma iya, iya. cuma Pengertiannya ya aja pengertiannya ya. gini, artinya gini, kalau memang cuma berdua atau sendiri tamunya banyak yang lain, Iya. kalau suaranya agak mengganggu gitu, lebih baik jangan Benar, dia, benar, jangan dia, benar. kayak gitu ya, karena saya takutnya tamunya bubar. Yang kita tahu sih memang walaupun tempat umum tapi mohon pengertiannya Iya, Pak Harun iya. ya. Misalkan ada Terus- jam-jamnya gitu kan. betul. Waktunya ya. Ya waktunya azan, zuhur, asar, misalkan. Iya, berhentilah. Stop lah, berhenti. Berhenti dulu lah. Pasti tuh harus. Pasti, Saya matiin. harus. Pasti saya matiin. Iya. Eh. Harus di ini aja. Kalau seandainya nanti ada teguran dari yang punyanya, mohon maaf Pak, ini misalkan Iya. mau aja itu nggak apa-apa. Itu udah biasa. Jadi ada karaoke-nya. Ini masalah wifi gimana nih Pak Harun nih? Oke, wifi Ini kan pastilah. pasti kan banyak Iya. pertanyaan dari teman-teman nih. Oke, untuk wifi ya. Wifi itu pasti kita ada wifi. Kenapa? Karena itu salah satu syarat sekarang. Syarat. Syarat untuk sebuah fasilitas umum, apalagi yang fasilitas umum kita komersil seperti ini kan, kita harus membuat customer ini nyaman, Lebih nyaman. enjoy gitu. Terfasilitasi. Iya. WiFi sama itu lagi, saya sering jadi customer juga kan, makan di tempat lain. Saya suka di jalan, perjalanan kehabisan baterai,
handphone mau ngecasnya susah. Susah. Nah, makanya saya kasih beberapa titik untuk cas handphone. Iya, buat jack ngecas ya. Ah, Jadi cas teman handphone. gratis Pak Harun Oh, ngecas? gratis, silakan itu. Gratis. Nggak ada logo harganya kan Pak Harun? Nggak ada. Saya pastikan nggak ada itu. Jadi buat teman-teman semua di sana, di sini tuh ada fasilitasnya semacam ditambah untuk bisa karaokean. Nah, karaokean ini pakai handphone sendiri Pak Harun? Sementara itu aja ya? pakai handphone sendiri, tapi nanti akan saya buat Screen layar ya, screen layar. Bisa karaokean. Itu bisa karaokean. Ya, jadi kedepannya nanti akan disiapkan screen untuk karaokean dan disiapkan juga untuk wifi-nya. Oke. Seperti itu Pak Harun ya. Iya itu. Terus ada lagi Pak Harun? Apa lagi ya? Oke, wifi pasti kita ada ya. Terus nanti karaoke ada juga. Kalau untuk bukanya kan kita udah tahu ya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Tapi gini, nggak kaku juga ya. Artinya kita gini, jam 9, bukan 9, jam 10 pagi. Jam 10 pagi. 10 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Nah, tapi saya nggak akan ngusir atau nggak akan istilahnya gini Pak Harun ya, jam 9 itu udah close order ya. Close order, artinya close order untuk makan berat. Untuk makan berat? Iya. Untuk minuman masih bisa? Minum bisa. Tuh, jadi untuk jam 9 untuk close order makanan yang berat ya Pak Harun ya. Jadi untuk minuman masih bisa. Jadi maksimalnya jam berapa Pak Harun ini? Jam 12? Jam bisa. 12 ya? Iya. Bener, jam 12 kayaknya ya cukup lah untuk minum-minum ngobrol ya Pak Harun. Seperti itu Pak Harun. Untuk bukanya dari jam 9 sampai jam berapa? Jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Untuk order makanan berat. Iya. Ada lagi selain itu Pak Harun? Oke, memang ini di judulnya bakso ya, bakso sahabat sehati. Tapi kita ada beberapa menu lain seperti ayam pop, ayam pop goreng. Itu ayam pop ada macam-macam tuh, ayam pop ada 4 rasa. Varian rasanya sekarang tren seperti ayam pop, hot and soul ya, kayak gitu, ala-ala Korea gitulah. Ala-ala Korea. Terus ya. Terus juga kita ada ayam korek, terus ada ayam penyet, kayak gitu. Jadi pelengkap ya Pak Harun? Iya, pelengkap. Mungkin kalau pada saat ada rombongan gitu, nggak semua suka bakso mungkin ya. Betul. Ada, saya menu lain enggak, itu ada. Betul, jadi ada yang bisa pilihan menu yang lain. Kalau untuk minuman? Untuk minuman, kita kalau untuk jus, semua jus ada kita, mulai dari jus apel, alpukat gitu ya, mangga, ya yang umum lah ya, yang umum itu kita. Ada es campur juga ya? Es campur ada, kita es campur namanya es campur itu tumpeng gitu ya, udah tumpeng. Es campur tumpeng gitu. Tapi kemarin saya cepat coba es campur, kayaknya esnya kurang banyak baru. Oh gitu ya. Esnya dibanyakin, biar kelihatan tumpengnya. Iya. Mungkin seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman semua ya, buat kalian semua di sana jangan lupa untuk kalian datang ya, makan, nikmati suasananya dan menu-menu lain dari Bakso SS. Gimana Pak Harun? Ada lagi? Ya, soal buka tutupnya ya. Kita tutup setiap hari Senin ya. Nah, hari Senin. Ini kan bukanya dari untuk hari ya Pak Harun ya. Hari Senin buka. Senin tutup. Oh, jadi tutupnya hari Senin. Tutup hari Senin. Oh, jadi dalam waktu 1 minggu itu satu hari libur itu di hari Senin. Ya. Hari Sabtu Minggu weekend dia buka. Ya Pak Harun ya. Iya. Bebas ya. Jadi alasannya kenapa hari Senin kita tutup? Kenapa? Dominan Minggu itu biasanya ramai. Minggu. Oh. Kasihan yang kerja kasihan lah. Habis weekend. Capek. Jadi buat libur ya. Capek biar dia istirahat, libur biar nanti Selasa fresh lagi. Gitu. Nah, untuk karyawan Pak Harun ada berapa orang? Semuanya sementara ini ada 6 orang. Sementara ini ada 6 orang. 6 orang. Untuk melayani menu itu ada 2 orang, waitersnya. Di dapur itu ada 3 orang, kasih 1 orang. Nah, untuk sistem pembayaran seperti apa Pak Harun? Sistem pembayaran kita masih manual kah atau enggak, kita udah pakai aplikasi. Jadi udah print out ya, ada logo Bakso SS juga di situ. Jadi bill-nya itu transparan sekali, semua yang dipesan dimunculkan di situ. Terus untuk pembayaran kita nanti ke depan akan ada mesin edisi ya. Iya. Ada mesin edisi itu sudah ada yang masuk BCA. Sudah yang masuk. Tapi sekarang udah bisa kalau pakai kartu. Untuk saat ini belum. Tapi minggu ini bisa. Kalau minggu bisa. Oh, jadi buat teman-teman setelah ini minggu ke depan mungkin sudah bisa melakukan pembayaran melalui kartu ya, debit ya Pak? Iya, kartu debit. Debit bisa. Itu semua kartu ya?
Semua kartu. Semua kartu bisa. Jadi buat kamu semua di sana jangan khawatir kalau kalian tidak punya uang cash ya, ada di jam kartu, bisa bayar pakai kartu atau biasanya ada barcode. Iya. Belum itu ya? Belum barcode. Tapi itu katanya simple ya. Saya jujur nanti yang upload di vlog tuh anak saya, sebetulnya dia lagi sibuk sekali. Iya. Masih belum bisa, iya. dia masih ujian kuliah semester 7 dia. Jadi mungkin nanti bisa lah ya Pak. Bisa, insya Allah bisa. Jadi biar lebih orang tuh lebih simpel lagi untuk melakukan pembayaran. Nah, terus dari semua menu nih Pak Harun ya, biasanya ini selama berapa hari ke depan setelah opening, yang favoritnya apa tuh Pak Harun? Yang banyak dipesan nih? Baksonya aja ya, baksonya. Bakso sih. Nah, kalau coba. bakso itu paling ramai itu bakso ini, Sahabat Sukses. Bakso Sahabat Sukses itu paling Iya. laris ya? Iya. Selama opening ini ya? Sama bakso bersama sahabat. Nah, bakso bersama Iya. sahabat. Nah, Itu jadi- harganya berapa tuh ya? Saya lupa. Bakso Sukses di 23.000, kalau 23.000. bersama sahabat itu di 15.000. 15.000. Benar. Oh, yang kemarin saya coba itu bakso bersama sahabat. Tapi ya? untuk anak-anak sekolah ternyata itu yang rame malah bakso selalu bersama. Selalu bersama. Iya, selalu bersama itu Yang yang harganya? 10.000. Nah, Ah, yang 10.000 malah Iya. rame ya Pak Harun ya? Iya. Jadi gini, kalau untuk bahan bakunya antara bakso yang paling murah itu 10.000 kita ya. Ya, Kita paling murah. batok di 10.000. Dengan yang termahalnya kita ada 30.000 bakso super ya. Itu bahannya sama Bahannya semua. sama. Artinya kita dibuatnya dalam adonan yang sama. Udah sama. Membedakan Tapi, cuma isinya ada yang telur juga kan? iya. Jadi kalau yang bakso selalu bersama itu bakso kecil-kecil ada 7 butir di dalam satu Kecil. mangkok gitu. Nah, nanti untuk bahan lainnya seperti mie kuning, mie putih ya itu standar semua sama. Oh, iya. Itu ada. Nah, ini dari opening kita udah berapa hari nih Pak Harun? Ada 7 hari ya? Seminggu ya? Belum Lebih ya. Belum. Kita buka tanggal 12 kan. 12. Sekarang tanggal 21. 21. Berarti Berapa hari? 7 hari ya? Hampir seminggu ya lah. Iya, libur 1 hari. Libur 1 hari. Kurang lebih hampir segitu lah ya. Nih bagaimana omsetnya Pak Harun? Oke. Ya. Hmm. Di ini aja gimana nih? Ya. Apakah ada ya gimana dah? Ya. Ada ceritanya nggak? Omset ya Gimana nih? ternyata sesuai harapan ya. Sesuai harapan. Sesuai harapan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya bahkan istri sih bilang ya kita jalan. Saya kan mau bilang kita aktifkan ini GoFood, ShopeeFood Oh, dan iya. lain-lain, tapi kata istri kita masih keteter ya, belum dulu lah. Oh, Jadi untuk sementara ini belum bisa order melalui GoFood ya. Next ya. Next kedepannya pasti akan bisa order melalui GoFood. Jadi untuk kisaran omset puas kah? Sedang aja atau bagaimana nih? Untuk saya ini saya anggap puas ya. Puas. Karena lumayan rame ya, dari pagi sampai sore ini full Rame ya. ya. Paling dia stopnya kalau cuaca hujan kayak tadi tuh. Oh iya benar. Mungkin orang Ini sistem apa sih promosi juga dari teman-teman Pak Harun ya? kebanyakan teman-teman. Karena tadi bilang kan saya sahabat. Sahabat. Saya itu kalau kamu lihat di grup WhatsApp saya itu saya puluhan grup. Iya. Puluhan grup artinya ya di situ kenapa nggak jadi media pasti- gitu kan, pasti, media iklan gitu benar, kan. pasti teman-teman juga ngebantu untuk sharing, untuk berbagi. Makan di sini kayak seperti itu Pak Harun ya. Iya. Jadi mungkin dari situ juga Pak Harun ya. Saya juga ada grup yang saya jarang aktif, tapi gara-gara saya usaha ini saya coba Jadi aktif. aktifin. Kemarin nggak pernah nol ya, sekarang jadi nol kan? Tapi nggak apa-apa lah. Nomad Hero Iya. Modeling saya seneng dulu main lewat mainan itu. Nah makanya Pak Harun sekarang saya hello nih sama teman-teman grupnya. Kalau ada acara boleh datang kemari booking. Oke, ya. Oke, sob, gini. Gue nih udah punya tempat. Udah punya tempat buat lu nongkrong, enjoy santai di sini. Lo bisa karaoke, bisa pakai wifi gua silakan. Lo cuma makan bakso aja di sini lah pokoknya itu. Silakan lo mau rombongan, lo bikin acara ulang tahun atau lo bikin acara komunitas ya kan. Seperti Goes nih besok saya ada booking dari grup The Margo. Oh, The Margo. Tanggal 2 Januari. 2 itu Januari. mungkin anggota yang datang yang sudah terdaftar 30 orang, sudah 30 orang. Ya 30 orang ya. Jadi istilahnya udah ada lah bookingan ya. Sudah ada. Tahun baru pun sudah ada, malam tahun baru. Malam tahun baru udah ada? Ada. Tapi istri bilang tanya dulu berapa yang mau datang gitu. Kalau cuma di bawah 20 orang
kita open aja. Oh. Tapi kalau di atas 30 orang ya kita close. Artinya memang buat mereka. Tapi acaranya makanan tetap dari sini kan? Iya. Nggak bawa dari luar? Oh enggak dari kita. Jadi gimana nih selonya? Terima kasih Kak buat teman-teman semua yang udah bantu support bagaimana? Iya banget terima kasihnya, terutama teman-teman komunitas ya, beberapa komunitas support banget sama niat saya ini untuk kembalikan ekonomi keluarga ya, karena memang kemarin saya ngunci sedikit ngelok lah, ngelok ya, artinya kurang aktif juga di beberapa komunitas karena memang keadaan. Tapi dengan dibukanya ini saya welcome kembali nih teman-teman ya. Ayo saya juga siap untuk kumpul-kumpul lagi. Tapi karena saya udah punya tempat kumpul, ya kumpulin di sini. Tapi bisa jadi base camp nih Pak Harun buat teman-teman di grup. Ya kita nongkrong makannya di sana bisa begitu ya. Iya. Mudah-mudahan gitu karena memang ada beberapa teman juga tempat lu gue buatin base camp barat ya gitu. Terutama grup sepeda itu. Gitu, atau ada beberapa teman nanti gue kalau bikin acara-acara kayak ulang tahun komunitas gue, tempat lu ya gitu, kasih harga spesial pasti. Jadi teman-teman kalau yang buat event-event komunitas atau acara arisan yang sifatnya rombongan, Bakso SS akan memberikan diskon khusus. Nah, jadi buat teman-teman semua kalau mau booking, mau ngadain acara di Bakso SS, nanti dikasih harga spesial dari Pak Harun. Yes. Dikasih diskon lah Pak Harun ya? Iya. Cincai lah. Iya, kalau ada diskon lah. Nah, benar. Ada lagi Pak Harun? Apa lagi ya? Gitu. Sebenarnya yang mau diobrolin banyak. Ini udah mulai rame nih tamu nih. Ini mulai rame. Tadi aja si ibunya aja nanti langsung nyambut tamu. Iya. Karena secara kalau di sini tuh hampir kenal ya Pak Harun ya. Hampir istilahnya walaupun nggak kenal, kita merasa ya dia tamu kita gitu. Oh iya. Sangat welcome sekali gitu. Iya, Sambutannya. Bahkan saya gini, saya mau biasakan ya, kalau saya kebetulan ada di sini, tamu saya nyambut. Saya nyambut, terus saya persilakan dulu duduk santai di sini ya, di tempat ini santai dulu sambil kita obrol sebentar dari mana gitu kan. Gitu. Seperti itu. Kalau bisa sih dikasih gimana Pak rasanya pendapatnya gitu. Nah, itu selalu saya untuk tanyakan kembali, Pak gimana untuk rasanya, tolong dikasih masukan jika ada kurang gitu. Ya barangkali kalau ada kurangnya di mana, monggo gitu. Ya itu yang kurangnya kemarin beberapa nanya karaoke. Iya ini kurang satu nih, karaoke nggak ada gitu. Memang sih sekarang udah ada. Alhamdulillah ya. Memang sih di mana-mana juga yang ditanyain biasanya itu Pak Harun. Iya. Karaoke ya. Ya tapi kalau istri bilang nanti ini kan tempat bakso gitu, jualan bakso, kita rumah makan bakso bukan kafe gitu. Lebih ngikutin zaman sih. Iya tapi karena memang kemarin ya satu contoh, ada tamu itu, customer itu sampai malam. Dia enjoy banget di sini, sampai jam 12 lewat, 00 lewat itu. Ya dia nikmati, saya lihat nikmati sekali, saya nggak mau ngusir gitu, biarkan dia itu. Anggota yang kerja ya monggo silakan pulang, biar saya nemenin. Benar, gitu. Dan dia bilang tempatnya asik banget, coba tambahin dengan roti bakar katanya gitu. Tambahin lagi dengan jahe, misalkan itu air jahe. Saya bilang nggak dulu lah, kalau saya kan bakso ya, makanan berat lah gitu. Sementara ini menunya itu aja dulu. Sementara itu mungkin ya nggak untuk kemungkinan next ya. Next ya kan ada menu-menu baru dari Bakso SS. Oke. Ada lagi Pak Harun? Apa lagi Om? Cukup kali. Cukup itu aja ya, mungkin nanti bisa ngobrol lagi. Banyak sih sebenarnya yang saya mau tanya, cuman ini karena memang banyak tamu juga, kita nggak enak juga nih. Iya lagi lumayan lah. Jadi ada pesan-pesan lagi ya Bang Harun buat teman-teman di sana? Kayak gini, pesannya ya kalau makan bakso di sini ya buru-buru pulang, santai-santai aja dulu. Ya, nikmati suasana. Kalau mau karaoke silakan. Terus saya pastikan ya, insya Allah saya menjamin untuk makanannya. Halal. Ya mungkin saya belum punya itu ya, belum bisa bilang halal karena memang belum ada POM-nya. Tapi ya saya pastikan untuk racikannya saya pastikan aman. Artinya tidak yang aneh-aneh, karena memang 100% daging sapi. Ada campurannya sagu itu perbandingannya 1:1/4. Jadi 10 kilo daging itu saya campur dengan 2 kilogram sagu.
Iya. Ya, seperti itu. Jadi itulah resep. Iya. Yang lainnya bumbu Tapi lainnya. bumbunya itu bumbu lainnya rahasia kan Pak Run ya? Ada bumbu rahasianya kan ya? Sebenarnya kalau tahu nggak jadi rahasia karena saya juga dapat bumbu itu dari Oh. dari apa ya? Ini karena memang postingan orang juga. Jadi cuma ada beberapa saya tambahin, mungkin Oh, kurang. ada cikan. Saya berapa kali tester ya. Oh kurang ini tambah ini, kurang ini tambah ini. Iya. Yang pasti semuanya bumbu itu bermerek ya. Ada mereknya, artinya tidak ada yang bumbu itu yang aneh lah gitu. Ibaratnya bukan bermerek. Jadi istilahnya memang udah racikan khusus aja lah ya. Iya, yang khusus lah. Bahan-bahan rahasia sih nggak ada, umum aja, cuma kan memang Iya. diracikannya itu ya. Karena memang istri juga udah terbiasa dengan masak. Iya. Ya. Udah bareng. Terus Oh ada ya, lagi? satu lagi ada, kita juga ada sop iga ya. Nah, Sop iga. gimana tuh sop iga? Wah, kemarin ada kawan, memang kita baru launching kemarin tuh, coba-coba di hari Ahad kemarin, hari Minggu. Masih sedikit yang tahu, karena belum ada di buku menu. Sop iganya, sudah ada belum ya? Sop iga udah ada di Oh, menu. sudah ada. Harganya 25.000 deh. Iya, sop iganya 25.000. Kemarin sih komentar beberapa customer, ada yang maknyus banget, mantap, Maknyus. pada seger katanya gitu. Tapi harga 25.000 itu belum termasuk nasi ya Pak Run? Ya, belum. Masih terpisah ya Pak Run? Gitu, kita juga bisa di take away ya, dibawa pulang, dibungkus bisa, gitu. bisa take away juga. Ada lagi Pak Run? Apa lagi ya? Dia bingung nih. Sepertinya banyak juga nih obrolan kita. Ya saya minta itu aja, masukan lagi dari sobat semua. Apa nih kurangnya gitu ya. Monggo kalau bisa saya jalanin, saya jalanin. Misal kayak karaoke, tadinya kan saya agak berat nih sebetulnya untuk karaoke. Iya. Karena saya khawatir lingkungan ya, tapi saya udah sosialisasi sama lingkungan, saya mohon izin bahwa di sini ada karaoke. Cuma lingkungan memang pesan jangan yang terlalu hura-hura sekali gitu ya. Iya. Mungkin kawan-kawan Standar aja standar lah lah ya, dangdut boleh gitu, tapi yang tidak terlalu hura-hura gitu. Seperti itu. Oke, buat teman-teman di sana, mungkin sampai di sini aja Pak Run ya. Ada lagi? Oke. Cukup ya. Cukup ya. Soalnya nanti coba kita ngobrol lagi bareng Pak Harun di perkembangan entah itu mungkin bulan depan, minggu depan, Pak Harun ya. Oke, boleh. Kita boleh bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, buat teman-teman di sana, jangan lupa buat kalian untuk datang ke Bakso SS ya di Jalan Haji Sulaiman, Bedahan, Sawangan, Depok. Yes. Ya, Pak Harun ya. Oke. Itu bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam, bahkan bisa lebih dari waktu itu karena untuk menu beratnya dia udah close order jam 9 dan selanjutnya itu bisa santai, bisa minum-minum. Ya, gitu Pak Harun. Ya, Ya, betul. buat teman-teman semua, gue Hendra Raska dan Pak Harun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.